Jadi, teman-teman, dengan cara ini kalian bisa tahu pelajaran apa yang linear dengan cerdik kalian. Karena setiap kali ngapak media live TikTok berkaitan dengan info GTK, pasti yang ditanya, "Mapel ini linear nggak, Bang, dengan pelajaran ini? Mapel itu linear nggak? Saya linear nggak?" Di WA, grup WA Ngapakpedia juga banyak yang nanya masalah linearitas ya. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, sesuai pembukaan di awal, kalian akan bisa tahu dengan cara ini kalian bisa mengerti pelajaran apa yang akan linear dengan serdik Anda atau sertifikat pendidik Anda atau PPG Anda gitu ya bahasa gampangnya ya. Jadi caranya ya, pertama download, Mendikbud Permendikbud ya, nomor 449 garis miring P garis miring 2024. Permendikbud nomor 44 Permendikbud atau Kepmen atau apalah, kalian tulis aja di Google, download Permen nomor 449 garis miring P garis miring 2024. Lalu ini banyak website yang ingin menampilkan ya, buka aja yang paling awal nggak apa-apa, cari yang udah PDF ya. Kalau udah PDF itu lebih gampang dibuka, kita buka. Nah, kalau mau di-download silakan di-download dulu biar kedepannya bisa dilihat ulang tanpa harus online gitu ya. Kalau nggak di-download juga nggak apa-apa. Nah ini, sampai saat ini di tanggal 3 Oktober 2025 validasi info GTK untuk mata pelajaran linear itu masih berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan nomor 449 garis miring P garis miring 2024. Nah, ini itu mulai dari PAUD sampai SMA, SMK ke atas gitu ya, itu ada linearitasnya. Cara ceknya gimana teman-teman ya? Oke, jadi nanti kalian bisa scroll ke bawah di sini. Nah, ya. Nah, ini pertama itu kesesuaian bidang tugas mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada taman kanak-kanak. Ini berarti TK, ya. Nah, contoh ya, saya jelaskan contoh. Ini nih, kalian kan kalau punya serdik kan biasanya kalian serdiknya apa? Guru kelas TK atau guru kelas aja atau guru kelas RA gitu ya. Itu linearnya dengan apa sih? Nah, linearnya adalah dengan ini, yang tugas atau mata pelajaran, yaitu sebagai guru kelas. Itu kalau di TK memang cuma ada guru kelas setahu saya ya. Jadi, guru kelas di TK itu bisa linear dengan serdik guru kelas TK, guru kelas aja yang di SD berarti itu guru kelas ya. Kemudian guru kelas RA juga bisa, guru bimbingan konseling juga bisa linear dengan guru kelas. Nah, ini ada kode serdiknya. Paling gampang sih kalian bisa cek serdik kalian apa, nah kodenya ini gitu ya. Nah, dicek, "Oh, saya ternyata linear dengan mata pelajaran ini," guru kelas gitu ya. Kemudian ini yang ke bawah, nah ini untuk SD ya. Di bawahnya ada SD, di bawahnya SMP, bawahnya SMA, SMK gitu macam-macam. Tapi saya coba jelaskan beberapa kasus yang paling banyak ditemui. Yang pertama di SD, ya. Jadi di SD itu misalnya nih, saya sertifikat pendidiknya adalah saya guru kelas TK, kemudian ternyata saya ngajar di SD, bisa linear nggak? Bisa, ya. Karena di sini ada keterangannya, bidang tugas atau mata pelajaran, yaitu sebagai guru kelas fase A. Itu untuk kelas 1 dan kelas 2 ya. Ini kurikulumnya 2013 ataupun ataupun kurikulum Merdeka itu sama-sama bisa linear. Jadi kalau serdiknya, ini kalian ini di sini serdik, yang kolom ini adalah serdik dan kolom ini adalah tugasnya, di Dapodik sebagai apa, gitu ya, sederhananya ya. Nah, berarti kalau guru serdiknya TK, guru kelas TK bisa kok ngajar di SD tetap linear, tapi dia di kelas 1 dan 2. Begitu juga dengan guru kelas RA, ya itu juga serdiknya bisa linear dengan, di SD ya, di SD itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Kemudian contoh yang lainnya ya ini guru kelas SD, guru kelas MI, matematika, PKN, bahasa Indonesia, IPA, IPS, bahasa daerah ya. Guru-guru serdik-serdik yang ini nih ya, serdik matematika, nah itu bisa linear dengan SD itu di sebagai guru kelas, sebagai. Nah, kalian bisa ngecek guru kelasnya itu di sini ya. Jadi kalau di Dapodik itu ada jenis GTK. Nah, jenis GTK-nya itu guru kelas, bukan berarti kalian pegang kelas. Misal, contoh gini ya, contoh.
Saya, cerdik bahasa Inggris, tapi pegang kelas, ya, pegang kelas di SD, gitu ya. Pegang kelas di SD, tapi saya bukan jabatannya bukan guru kelas, tapi guru mapel. Nah, itu bisa saja tidak linear kalau tidak memenuhi syarat yang lainnya, gitu ya, teman-teman. Nah, saya contohkan lagi, misal nih, misal yang tidak ada di sini, fisika nggak ada, fisika nggak ada. Oh, ini misal contoh, pendidikan kewarganegaraan, saya cerdik PKN. Kemudian saya ngajar kelas 3 SD, ngajar nih, sekelas itu memang saya guru kelasnya. Tapi di Dapodik, di GTK itu saya terdaftarnya sebagai guru mapel, bukan guru kelas. Nah, itu berarti tidak valid karena sebenarnya yang dibaca adalah jabatan di Dapodiknya, yaitu guru kelas atau guru mapel gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Walaupun kalian pegang kelas di SD, tapi kalau kalian adalah bukan jabatannya, bukan guru kelas, ya ndak bisa linear, seperti itu. Contoh yang paling banyak ditanyakan nih, bahasa Inggris. "Bang, bahasa Inggris di SD linear nggak?" Bisa linear dua-duanya. Ngajar sebagai guru kelas bisa linear ini ya, guru kelas bisa linear untuk kurikulumnya 2013 bisa, kurikulum Merdeka juga bisa. Tapi kalau guru mapel gimana? Guru mapel juga bisa. Nih, ada mapel bahasa Inggris, tapi hanya bisa di, sekolah yang kurikulumnya Merdeka. Dan ini ada tambahan lagi syarat lain untuk bahasa Inggris ya, jika Anda cerdik bahasa Inggris, kemudian ngajar bahasa Inggris di SD, ya ngajar bahasa Inggris di SD, itu bisa linear kalau jumlah jamnya adalah 24 jam. Nah, satu rombel itu kan cuma 2 jam tuh mapel bahasa Inggris di SD. Bahasa Inggris cuma 2 jam di SD. Jadi kalian butuh berapa rombel? 12 rombel gitu ya. Oke, teman-teman, maaf tadi ke-pending sebentar. Nah, jadi kalau bahasa Inggris di SD itu rombelnya harus banyak karena butuh 24 jam. 24 jam dibagi 2 itu berarti butuh 12 rombel. Itu pun harus kelas 3, 4, 5, 6 ya. Jadi harus kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Karena kan di SD itu kelas 1, kelas 2 kan belum bisa pembelajaran bahasa Inggris setahu saya ya. Jadi pelajaran bahasa Inggrisnya yang diakui itu di kelas 3, 4, 5, 6 dan harus kurikulum merdeka dan harus minimal ada 12 rombel biar jadi 24 jam. Karena di SD itu tidak ada tugas tambahan utama, tidak ada tugas tambahan lainnya, pokoknya cuma guru mapel gitu, cuma guru kelas saja gitu, atau guru mapel seperti PJOK dan PAI. Intinya tidak ada tugas tambahan. Seperti itu, teman-teman. Itu contoh untuk yang bahasa Inggris. Kalau yang di SMP, contohnya adalah IPA. Kita cari aja ya, kontrol F, ketik saja IPA. Nah, seperti ini. Nah, ini IPA. Ini kalau guru kelas berarti SD. Kita contoh yang di SMP. Nah, ini. Guru pada sekolah menengah pertama. Contoh, cerdik IPA, linear dengan apa aja tuh Bang? Ya, cerdik IPA itu jelas linear yang pertama dengan mata pelajaran IPA. Itu baik di kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka. Kemudian IPA juga bisa mengajar prakarya, itu linear, tapi prakarya di kurikulum 2013. Kemudian informatika juga linear, tapi kurikulum merdeka. Itu ya teman-teman. Jadi cara bacanya seperti itu ya. Jadi, aduh saya ada 2 guru IPA nih Bang. Cerdik, sekolah saya sekolah kecil gimana ya biar cair semua? Ya dibagi aja. Yang satu misalnya ngajar IPA semua rombel, yang satu ngajar informatika, semua rombel gitu bisa, ya. Yang terpenting ngajarnya adalah yang ada di daftar sebelah sini, ya. Dan kurikulumnya sesuaikan, ya. Dapodik saya ternyata kurikulum merdeka, oh berarti IPA saja dan informatika saja yang linear, karena kan, prakarya itu untuk kurikulum 2013, begitu teman-teman. Itu untuk, IPA gitu ya. Kemudian saya sudah catat beberapa yang paling banyak ditanyakan. Yang ketiga adalah tentang mapel coding, itu belum ada, edarannya ya. Mapel coding itu linear dengan apa, jadi, ditunggu saja edaran terbaru terkait linearitas mapel coding. Tuh, coding belum ada, ya. Terus kalau kita nyari, "Bang, saya, ngajar informatika linear nggak sih?"
linearnya dengan cerdik apa ya? Gitu. Bisa dibalik teman-teman. Contoh nih, contoh. Kalian bisa cari informatika, kan pelajaran nih, ya. Nah, informatika. Nah, oh, ternyata ini pelajaran informatika di SMP itu bisa diajar sama guru matematik, dengan cerdik matematik. Jadi intinya pelajaran di sini, cerdiknya di sini, gitu ya. Berarti kalau guru matematika saya kurang jam, saya bisa kasih informatika, bisa. Tuh teman-teman. Atau, oh ternyata mapel informatika itu bisa linear dengan cerdik matematika, gitu. Dan ini contoh TIK juga bisa linear. Biologi juga linear dengan, informatika, pelajaran informatika. Cerdik fisika linear dengan informatika, begitu seterusnya, ya. Nah, ini informatika juga linear dengan IPA dan seterusnya, teman-teman. Itu kalau dibalik ya. Kemudian kalau mapel prakarya gimana? Nah, ini juga banyak yang ditanyakan ya. Mapel prakarya. Kita ketik aja coba prakarya ya. Nah, ini mapel prakarya linear dengan cerdik IPA. Jadi kalau guru IPA kurangan jam, boleh ngajar prakarya tapi di kurikulum 2013. Kita cari lagi. Nah, ini cerdik kesenian budaya dan keterampilan juga linear dengan prakarya. Kemudian TIK bisa linear dengan prakarya, ya, dan seterusnya. Kalian sesuaikan aja cari, ya, sesuai dengan tapi dilihat atasnya ini kan nomor 18 nih. Ini 18 untuk apa nih? Oh, ternyata ini masih di SMP gitu. Jadi jangan sampai melihatnya ke di luar sekolah Anda ya, karena kan ini SMP, kemudian ada SMA juga. Bentar. SMA, coba. Intinya cari aja di bawah kayaknya ada, yang SMA yang SMA. Nah, ini sekolah menengah atas. Kok akhir tadi saya ngetiknya ya. Nah, ini ya, ini serdiknya, ini mapel-mapelnya gitu, teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman download, jadi nanti tahu gimana caranya membagi biar jam pelajaran atau guru serdiknya itu bisa dapat sertifikasi dan cair semua, ya dasarnya ini, saat ini ya, tapi nggak tahu besok kalau ada perubahan atau surat edaran terbaru, gitu teman-teman ya. Jadi itu saja informasi yang ingin saya sampaikan, tidak banyak, eee, slide-slide atau presentasi ya, karena ini fokusnya ke penjelasan aja, jadi lebih banyak ngomongnya daripada perubahan transisi sini ke situ gitu, tutorial. Karena ini bukan tutorial ya, ini hanya penjelasan aja ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, terima kasih semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.